Dalam kehidupan, permasalahan selalu datang silih berganti. Baik itu masalah keluarga, masalah dengan teman kerja, masalah finansial, atau bahkan masalah tentang ketenangan jiwa. Terkadang, satu permasalahan belum selesai, sudah datang permasalahan yang baru. Ya, inilah dunia dengan segala permasalahannya. Maka dari itu, diperlukan suatu panduan kehidupan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, panduan kehidupan bagaimanakah yang sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Vika Aulia Hasanah yang akan berbincang-bincang terkait dengan topik yang sedang fenomenal di bulan Ramadan, yaitu cara mengobati kegelisahan dengan membaca Al-Quran. Tentunya saya tidak sendiri. Di samping saya ada Kanikmatul Karimah. Kanikmah merupakan santriwati di Pondok Pesantren Riset Al-Muqtada. Bagaimana kabarnya Kanikmah? Alhamdulillah, baik Kak Vika. Alhamdulillah. Tidak terasa ya kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Nah, selama bulan Ramadan ini apa saja sih kesibukan Kanikmah? Baik Kak Vika, untuk kesibukannya seperti biasa ya, kita kan punya kewajiban, saya sendiri punya kewajiban yakni kuliah, kadang sampai sore ataupun malam. Kemudian ada kegiatan juga di pondok pesantren nih Kak Vika, ada ngaji tadarus seperti biasa ya, tadarus Al-Quran, kemudian ada juga ngaji kita begitu. Terus untuk kegiatan-kegiatan di luar, saya bergabung dalam beberapa organisasi ataupun semacam volunteer atau mengajar di panti ataupun di TPQ gitu Kak Vika. Wah, banyak sekali ya kegiatan Kanikmah, baik di dalam pondok pesantren, di kampus, dan Kanikmah juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di luar. Namun dengan banyaknya kegiatan-kegiatan tersebut, pasti kan kita merasa ada titik di mana kita merasakan lelah, gelisah, ataupun ingin marah begitu karena kesal dengan kehidupan. Namun seperti yang terlihat dari depan, Kanikmah ini selalu terlihat seolah-olah hidupnya itu tenang, tidak ada masalah. Itu sebenarnya kuncinya itu bagaimana sih Kak? Iya betul sekali Kak Vika, pasti semua orang mempunyai titik terendah ya dalam hidupnya. Kadang merasa lelah, gelisah, kemudian seakan-akan ingin mengeluarkan amarahnya ya Kak Vika. Ketika keletihan dan kebosanan melanda, pastinya seseorang mempunyai cara tersendiri ya Kak Vika. Mungkin ada yang rekreasi atau bahasa sekarangnya ini healing gitu ya Kak Vika ya. Healing, bertemu keluarga, kemudian bertemu dengan orang-orang tercinta, sahabat, dan lain sebagainya. Namun ada salah satu cara yang menurut saya paling mengena nih Kak Vika, yakni dengan cara mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan mungkin banyak orang-orang yang mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dengan cara bersujud ataupun bersikir panjang ataupun beribadah dengan cara yang lain ya. Namun ada salah satu cara yang menurut saya mustajab begitu Kak Vika, yakni dengan cara membaca Al-Quran. Masya Allah, sungguh mulianya orang-orang yang membaca Al-Quran. Lalu kemuliaan-kemuliaan apa aja sih Kak ketika kita membaca Al-Quran, tepatnya di bulan ini, di bulan Ramadan? Membaca Al-Quran termasuk amal ibadah yang mulia. Bahkan Allah berjanji akan melipat gandakan hambanya yang membaca Al-Quran. Seperti mungkin Afika pernah dengar ya, apabila kita membaca Al-Quran, satu hurufnya pun dinilai sebagai 10 kebaikan. Begitu Kak Afika. Kemudian selain itu, selain dilipatkan pahalanya, Al-Quran juga berfungsi sebagai obat atau penawar dari kelelahan, kebosanan, dan keletihan di Kak Vika. Nah Kak Vika, ada salah satu firman Allah yang dimana disitu juga menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai pengobat hati atau pengobat kelelahan dari kita semua ya Kak Vika. Ini ada pada Quran Surat Al-Isra ayat 82. Saya izin membacakan ya Kak Vika. Ini ada dari sebuah buku yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara.
Nah, yang artinya sebagai berikut Kak Vika. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Masya Allah, tabarakallah. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini penuh dengan kemuliaan. Membaca Al-Quran juga menjadi salah satu langkah untuk kita mencapai ridhonya Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya adalah sebagai berikut. Perumpamaan orang mukmin atau orang yang beriman ketika membaca Al-Quran diumpamakan sebagai buah utrujan. Rasanya sedap, namun baunya juga sedap. Kemudian selanjutnya, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran diumpamakan sebagai buah kurma. Kak Vika pasti tahu ya, buah kurma rasanya manis namun tidak ada baunya. Kemudian perumpamaan berikutnya yakni adalah orang fajir. Orang fajir yang membaca Al-Quran diumpamakan sebagai buah raihanah, Kak Vika, yakni baunya harum namun rasanya pahit. Kemudian yang terakhir adalah orang fajir yang tidak membaca Al-Quran diumpamakan sebagai buah hanzalah, yakni sudah rasanya pahit, kemudian juga baunya tidak harum. Jika membaca Al-Quran sedemikian mulianya, mengapa kita justru menjauhi saat menghadapi masalah? Padahal Al-Quran disebut Rasulullah SAW sebagai jamuan dari Yang Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang yang bersegera mendatangi jamuan tersebut, menikmati lezatnya jamuan yang diberikan dari Yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana sih Kak tips supaya kita rajin membaca Al-Quran selama bulan Ramadan? Baik Kak Vika, mungkin ini lebih ke sharing ya, bagaimana caranya agar kita lebih rajin atau lebih taat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebenarnya yang pertama itu meluruskan niat kita Kak Vika. Jadi sesibuk apapun kita harus menyempatkan membaca Al-Quran meskipun itu satu lembar ataupun satu ayat. Namun di bulan Ramadan ini kan kita semua berlomba-lomba ya Kak Vika agar bisa istilahnya menghatamkan Al-Quran gitu. Kemudian ada salah satu tips yang menurut saya ini bisa diterapkan oleh teman-teman semua, yakni ketika kita sholat kan ada 5 waktu ya Kak Vika, sholat wajib kita. Iya, betul sekali. Iya, nah itu setelah sholat wajib kita membaca 5 lembar gitu Kak, 5 lembar pada Al-Quran. Jadi setiap habis sholat itu ada targetnya 5 lembar gitu ya? Iya, ditargetkan gitu. 5 lembar itu hanya kurang lebih 30 menit, itu pun kurang lebih ya Kak. Mungkin bisa kurang ataupun bisa lebih gitu ya Kak Vika. Nah itu insya Allah nanti di akhir Ramadan kita sudah bisa mencapai satu Al-Quran penuh 30 juz Kak Vika. Masya Allah, terdapat sebuah tips yang sangat manjur untuk diterapkan oleh sobat sekalian. Nah, dengan menerapkannya, insya Allah kita akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan, termasuk pada saat kita menghadapi suatu masalah. Jadi, ketika kalian sedang lelah, gelisah, ataupun sedang banyak masalah, ambillah wudhu dan bacalah Al-Quran. Insya Allah, hati akan menjadi tenang. Karena ketenangan dapat membuat seseorang bisa mengatur tindakan, mengelola pikiran, dan menguasai keadaan. Baik, itulah kemuliaan membaca Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan untuk mencapai kebaikan. Terima kasih kepada Kanikmatul Kalimah yang bersedia meluangkan waktu dan sharing-sharing nih terkait kegiatan selama bulan Ramadan dan membagi tips supaya kita lebih banyak menghabiskan waktu di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.